Halo, kenalin aku Nurul. Di sini aku akan berperan sebagai retail manager. Oke, sebagai seorang manajer toko retail, aku ini ditugaskan untuk meluncurkan produk F&B baru. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan 5 elemen kunci dalam perencanaan toko retail. Elemen kunci yang pertama, yaitu kepemilikan dan model bisnis. Saya sebagai seorang manajer retail akan memilih model bisnis waralaba untuk bisnis F&B saya. Kenapa model bisnis waralaba? Daripada bingung, aku bakal jelasin ke kalian. Karena sistem waralaba ini sudah terbukti efektif dalam mempercepat ekspansi dan membangun kepercayaan konsumen. Waralaba juga memungkinkan saya untuk menggunakan merek dan sistem operasional yang sudah dikenal. Kelebihannya jelas, brand lebih mudah diterima, standar kualitas terjaga, dan resiko bisnis yang lebih kecil. Elemen kunci yang kedua yaitu rantai pasok dan manajemen retail. Aku akan menjelaskan mengenai alur rantai pasok. Yang pertama dari produsen bahan baku seperti kopi, susu, gula, roti, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan didistribusikan ke pusat gudang waralaba, lalu dikirim ke outlet secara berkala. Dari bahan-bahan yang sudah tersedia di outlet akan diolah dan disajikan hingga dikonsumsi oleh pelanggan. Setelah dari penjelasanku tadi, gimana? Udah dapat gambaran mengenai rantai pasok dan manajemen retail? Tapi selain itu, saya sebagai seorang manajer juga harus mempertimbangkan faktor efisiensi dan kecepatan. Jadi yang harus dipertimbangkan itu antara lain ada: agar efisien, kita menggunakan sistem inventory digital untuk memantau stok secara real time. Dengan cara ini, bahan akan selalu segar, stok dan tidak berlebihan. Menggunakan metode FIFO, first in first out, untuk meminimalisir adanya pembusukan pada bahan-bahan baku. Selanjutnya faktor kecepatan. Langsung merespon cepat terhadap apa yang dibutuhkan tiap outlet dengan memastikan bahan baku sampai ke outlet dengan tepat waktu, sehingga pelayanan di outlet jadi lebih cepat dan konsisten. Elemen kunci yang ketiga yaitu merchandising. Strategi merchandising yang pertama yaitu produk yang tepat. Jadi, produk yang ditawarkan itu harus sesuai dengan target pasar. Ketika target kita anak muda atau para pekerja kantoran, maka produk apa yang paling mereka suka? Mungkin contohnya seperti kopi atau pastry. Selanjutnya, jumlah yang tepat. Jadi, stok selalu tersedia, tapi tidak berlebihan, jadi pelanggan tidak merasa kecewa dan bisnis juga nggak rugi karena barang menumpuk. Lalu, tempat yang tepat. Jadi, produk bestseller selalu ditaruh di rak utama atau di dekat kasir, sehingga akan langsung menarik perhatian pelanggan. Selain itu, juga display menu yang menarik perhatian. Kita juga harus memperhatikan prinsip waktu yang tepat dengan memberikan promo di waktu-waktu tertentu. Juga merekomendasikan menu yang cocok mungkin untuk cuaca panas ataupun cuaca dingin. Selanjutnya juga harus mempertimbangkan harga yang tepat. Harga dibuat kompetitif dan terjangkau untuk konsumen. Konsumen puas dengan kualitas dan harga yang sesuai, serta tetap menguntungkan bagi bisnis kita. Elemen kunci yang keempat yaitu lokasi dan tata letak. Ini dia gambarannya. Kurang lebih seperti ini, kami memilih lokasi strategis, mudah dijangkau, dan dekat dengan keramaian. Seperti di tengah kota atau di dekat jalan raya. Selain itu, tata letak kafe kami dirancang untuk efisiensi dan kenyamanan. Mulai dari pintu masuk dan pemesanan yang lancar tanpa antrean yang menumpuk. Tersedia beragam tempat duduk dari meja kerja hingga sofa santai sesuai kebutuhan pelanggan. Dengan memisahkan area barista dan dapur agar efisien serta mempercepat pelayanan. Selain itu, memanfaatkan display produk menarik di dekat kasir untuk meningkatkan penjualan. Elemen kunci yang kelima yaitu CRM, Customer Relationship Management. Bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan? Kami membangun loyalitas pelanggan melalui program membership. Pelanggan yang terdaftar membership akan mendapatkan poin saat melakukan pembelian. Poin dapat ditukar dengan produk gratis. Selain itu, kami mencatat database pelanggan untuk mempersonalisasi penawaran. Tidak lupa membangun interaksi aktif di media sosial. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan menerapkan SOP untuk selalu menyapa pelanggan dengan ramah, memiliki daya tanggap yang cepat ketika pelanggan membutuhkan.
Tidak lupa kita juga harus memastikan pelanggan merasa puas dengan inisiatif memastikan kembali kepada pelanggan, seperti apakah ada keluhan ataupun apakah ada yang kurang dari pelayanan. Itulah perencanaan toko retail F&B saya dengan model bisnis waralaba. Semoga strategi ini bisa membuat bisnis saya semakin berkembang dan lebih maju lagi. Oke, di sini aku udah selesai bermain peran sebagai retail manager. Terima kasih udah menonton and see you next time.